He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Anak Nuha, kita itu kita sangat istimewa Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Mari kita akan kembali mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul zona iman. Kita sering mendengar istilah kata zona nyaman, atau istilahnya sesuatu yang membuat lingkungan itu menjadi nyaman Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang zona iman. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tentang zona iman sudah kita akan baca terlebih dahulu, yaitu di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayatnya 23 sampai 29. Ifrim atau Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya 23 sampai dengan 29. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan menyimak dengan baik. Ya. Dengan iman setelah dilahirkan, Mose disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Dan karena mereka melihat bayi itu elok dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dengan iman setelah menjadi besar, Mose menolak disebut putri Farao. Dengan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa. Karena menganggap kehinaan Hamasya lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mitsrayim. Sebab ia memandang kepada upah. Dengan iman dia meninggalkan Mitsrayim. Dengan tidak takut akan murka raja, dia tabah. Mereka seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan. Dengan iman dia melaksanakan Pesah dan pemercikan darah supaya yang membinasakan anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Dengan iman mereka menyeberangi laut Suf. Mereka melewati tanah kering yang ketika mencoba usaha itu orang-orang Mitsrayim ditenggelamkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita sudah melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana apapun yang terjadi, Mose itu hidup di lingkungan bukan zona nyaman, tetapi zona iman, saudara. Kenapa zona iman? Ada 6 hal yang saya catat di sini dari pembacaan kitab suci kita. Yang pertama, orang tua Mose itu namanya adalah Amram dan Yokebed. Ini orang tua Mose, namanya Amram dan Yokebed. Kita akan lihat dulu di dalam kitab Semot atau kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-6 ayatnya 20. Perhatikan, saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Keluaran pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ya, Keluaran pasal 6 ayat 20. Saya bacakan, saudara menyimak. Ya, saya bacakan. Ayat 20. Dan Amram mengambil Yokebed bibinya sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Aaron atau Harun dan Mose baginya, dan tahun-tahun kehidupan Amram ada 137 tahun. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini orang tua Mose bernama Amram dan Yokebed. Yang pertama itu, saudara. Jadi, kenapa Mose itu hidup di zona iman? Yang pertama karena orang tua Mose itu Amram dan Yokebed, orang dari keturunan Lewi. Mereka adalah orang Lewi, saudara. Orang yang taat akan daftar Elohim. Sekalipun di lingkungan perbudakan, tetapi dia tetap memiliki iman yang hebat. Dan itu diterapkan dalam generasi-generasi Israel, saudara. Kemudian keluarga Mose hidup dalam keberanian, dalam situasi yang mencekam. Kenapa, saudara yang dikasih saudara? Saudara perhatikan di dalam kitab Semot pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 dan 2. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, yaitu Amram tadi, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi, yaitu Yokebed. Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melihat bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikan selama 3 bulan.
Saudara bayangkan, waktu Mose lahir itu terjadi fatwa dari Farao bahwa bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Terlebih dia sudah memberikan fatwa kepada para bidan, artinya saudara kepada orang yang membantu melahirkan, bahwa kalau bayi orang-orang Ibrani itu lahir dan bayi itu laki-laki harus dibunuh saudara, bahkan ditenggelamkan di Sungai Nil. Saudara bayangkan bagaimana situasi itu yang tidak mencekam. Karena kalau orang itu mengandung, sekarang bisa tahu bayi itu laki-laki atau perempuan dengan USG. Zaman dulu nggak tahu saudara, bayi ini akan lahir laki-laki atau perempuan. Bagaimana ibunya itu mengandung dalam kondisi tertekan. Kenapa? Wah, nanti kalau bayi saya lahir laki-laki gimana nasibnya? Inilah situasi yang sangat mencekam saudara. Jadi saudara, keluarga Mose hidup dalam keberanian, tetapi dia berani. Bahkan dia katakan begitu bayi itu laki-laki dan elok, dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Bayi itu lahir mesti nangis. Hidupnya lapar nangis saudara. Dia pipis nangis. Artinya bayangkan sampai kapan dia kuat menahan seperti itu. Coba seandainya dia lagi nangis, tahu-tahu lewatlah pasukannya Farao atau orang Misraim. Mesti rasa ketakutannya luar biasa sampai dia hanya bisa menyembunyikan selama 3 bulan. Cuman rencana Elohim itu dahsyat. Saat dia dibuang di Sungai Nil dan kakaknya disuruh melihat, saudaranya itu Miriam suruh melihat, ditemukan siapa bayi itu. Ditemukan putri Firaun atau Farao saudara. Dan dia bilang apa? Cari inang yang bisa menyusui. Yang menyusui siapa? Ibunya sendiri saudara. Dia mencari orang yang bisa menyusui saudara. Dan artinya dia tetap dalam didikan orang tuanya yang orang Ibrani, yang tahu akan kebenaran daftar Elohim saudara. Apalagi orang itu adalah orang Lewi yang tahu persis bagaimana dia harus melayani Tuhan saudara. Yang kedua selain orang tua Mose atau Amram Yokebed itu keluarga hidup dalam lingkungan situasi yang berani, dalam situasi mencekam tetapi memiliki keberanian. Yang kedua, Mose berani menunjukkan identitas jati dirinya. Tidak semua orang berani saudara. Bahkan tidak semua orang berani menunjukkan identitas bahwa saya orang Nasrani, bahwa saya orang yang di lingkungan ini, tidak berani menunjukkan. Tetapi Mose berani. Perhatikan saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam kitab suci yang kita baca saudara. Dengan iman ketika ayat yang ke-24. Dengan iman setelah menjadi besar, Mose menolak disebut anak putri Farao. Harusnya dia di lingkungan zona nyaman, wis nyaman saudara. Di lingkungan kerajaan itu semua disediakan apapun saudara, kalau dia ngikutin lingkungan raja. Tetapi Mose tidak, dia lebih menikmati di lingkungan iman atau di zona iman yang dia ikutin. Sampai dia katakan ayat 24, dengan iman setelah menjadi besar, Mose menolak. Dia menolak, aku bukan anaknya Firaun, tetapi aku orang Ibrani. Artinya berani menunjukkan identitasnya luar biasa. Banyak orang yang tidak berani, dia duduk di lingkungan atau di zona iman, tetapi lebih senang di zona nyaman, yaitu di zona dia yang penting aku sudah menyembah Tuhan, aku sudah menjadi orang percaya, selesai. Sehingga tidak berani mengambil keputusan untuk mengambil sikap mengikuti kebenaran yang Elohim lakukan, yang Elohim perintahkan. Yang ketiga, Mose berani meninggalkan zona nyaman atau lingkungan kerajaan saudara. Perhatikan, lingkungan zona nyamannya dia ditinggalkan. Ini enggak semua orang. Dia menolak jadi putri Firaun, dan kemudian dia meninggalkan zona nyamannya dan masuk ke dalam zona iman. Artinya zona di mana dia iman percaya kepada Bapa Yahweh. Lihat ayat yang kedua. Dan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada sementara merasakan kenikmatan dosa. Dia orang yang hebat menurut saya, berani meninggalkan zona nyamannya. Artinya masuk ke lingkungan kerajaan, zona nyaman dia berani tinggalkan. Lebih menderita. Bayangkan kalau di zona nyaman, di lingkungan kerajaan, tahta, waduh, dia semua fasilitas disediakan. Tetapi dia lebih senang tinggal di zona yang menderita, zona iman, bersama dengan Elohim. Dikatakan bersama umat Elohim daripada sementara menikmati dosa. Berapa banyak kalau orang sudah hidup di lingkungan dosa, dia lebih nyaman, nggak mau meninggalkan itu saudara.
Padahal itu lingkungan dosa, saudara. Berani nggak dia meninggalkan itu? Banyak juga para pelayan Tuhan yang sudah di zona nyaman, tidak berani masuk ke dalam zona iman. Bagaimana kebenaran itu terus dibukakan dan disingkapkan. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, yakin dengan pilihan bahwa hidup bersama Elohim itu jauh lebih baik. Harus yakin. Kalau saya mengambil keputusan meninggalkan lingkungan atau zona yang nyaman dan masuk zona iman, berarti harus yakin bahwa saya hidup bersama Tuhan jauh lebih baik. Amin. Hidup bersama dengan Elohim jauh lebih dahsyat. Itu yang kita harus yakini, saudara. Jadi Mose yakin dengan pilihannya bahwa begitu saya menentukan pilihan untuk saya hidup bergaul, hidup bersama dengan Bapa Yahweh Elohim, berarti saya hidup di lingkungan Tuhan, yang artinya jauh lebih baik sekalipun secara fisik menderita, saudara. Dikatakan karena menganggap kehinaan Hamasyah lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mitsrayim. Dan saudara lanjutkan ya, dikatakan di sini ia memandang kepada upah. Nah, upah di sini bukan secara materi, saudara, tetapi upah bahwa hidup bersama dengan Elohim, upahnya besar di Samayim. Amin. Karena upahmu besar di Samayim. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima, berani meninggalkan Mitsrayim atau manusia lama sebagai budak dan siap menjadi orang merdeka dengan iman. Kalau orang berani meninggalkan Mitsrayim, berarti dia berani meninggalkan manusia lama. Karena di Mitsrayim itu hidup di lingkungan budak, dan dia menjadi budak selamanya seterusnya. Menjadi budak-budak orang Mitsrayim, yaitu orang-orangnya Faro. Tetapi kalau berani meninggalkan Mitsrayim, berarti kita harus siap meninggalkan kehidupan manusia lama kita sebagai budak. Budak apa, saudara? Budak dosa. Harus berani meninggalkan manusia lama, budak dosa itu, saudara, dan menjadi orang yang merdeka dengan iman. Jadi saudara yang dikasih, berani gak kita meninggalkan? Wah, dulu saya suka nipu. Berani gak kita meninggalkan orang untuk tidak menipu lagi? Dulu saya suka mencuri. Berani gak kita itu meninggalkan kehidupan saya yang suka mencuri? Dulu saya suka ngomongin orang, saya suka berdusta. Berani gak kita meninggalkan itu? Nah, inilah orang yang mau meninggalkan kehidupan manusia lama, berani meninggalkan Mitsrayim untuk masuk di zona iman bersama dengan lingkungan Tuhan. Lingkungan Tuhan suasananya Samayim. Itu yang kelima, saudara. Yang keenam, yang terakhir, saudara, dengan iman Mose melangkah pasti bersama dengan Bapa Yahweh. Berani nggak kita melangkah pasti bersama dengan Bapa Yahweh di zona iman? Ya, saudara, perhatikan. Dengan iman dia melaksanakan Pesah, saudara, dan memercikkan darah supaya yang membinasakan anak sulung tidak menyentuh mereka. Dengan iman mereka menyeberangi laut Suf, sementara seperti melewati tanah kering. Dan yang ketika mencoba usaha itu orang Mitsrayim ditenggelamkan. Berani gak kita dengan iman di zona iman? Mose berani melangkah pasti bersama dengan Bapa Yahweh, padahal depannya laut. Artinya tembok, artinya masalah yang baru akan muncul. Tapi berani gak dengan iman kita melangkah pasti? Bersama dengan Elohim kita melangkah pasti. Tapi Pak, saya hidup kita saat ini lagi dalam kondisi situasi yang seperti ini. Berani gak kita melangkah? Ini situasi pandemi, berani gak? Kita buktikan, saudara. Pandemi ini udah sambil 1 tahun. Tapi toh kita terus bisa beribadah. Sampai banyak orang, Pak, kalau live bagaimana? Bagaimana kuotanya? Di sini nggak ada wifi. Tetap toh bisa terus live. Kita tetap justru bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melangkah pasti bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Tidak mungkin kita sama dengan begitu kita melangkah pasti bersama dengan Bapa Yahweh. Tembok masalah apapun pasti akan hancur. Buktinya Yeriko runtuh kalau menghadapi kita bersama dengan Bapa Yahweh. Laut Suf terbelah. Kenapa laut Suf terbelah? Karena kita melewatinya bersama dengan Bapa Yahweh. Kenapa sungai Yordan juga terbendung dan terbelah? Karena kita melewatinya bersama dengan Bapa Yahweh. Artinya kalau kita berani melangkah dengan iman di zona iman kita, melangkah pasti bersama dengan Bapa Yahweh, semua masalah tidak ada yang terselesaikan. Amin. Pasti semuanya terselesaikan. Bahkan Iyob berani berkata, jika katakan apa? Dan kami tahu bahwa segala sesuatu itu pasti engkau genapi. Amin. Dan semuanya, saudara. Dan janjinya Elohim itu pasti.
Dan aku mengetahui tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Artinya kalau rencana itu didasari dari kasih Elohim dari Bapa Yahweh dengan iman, pasti terlaksana. Dan aku mengetahui tidak ada satupun rancanganmu yang gagal, rencanamu yang gagal. Yang terakhir saudara, hiduplah di dalam zona iman. Sehingga dalam setiap kehidupan kita selalu hidup didasari iman kepada Bapa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Sekali lagi, hiduplah di dalam zona iman, bukan zona nyaman. Sekali waktu kalau zona nyaman, saudara sudah nyaman, saudara mau keluar malas, sudah tidak mau lagi. Tetapi kalau saudara hidup di dalam zona iman, sehingga dalam setiap kehidupan kita semuanya selalu didasari dengan iman kepada apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Amin. Ayat yang terakhir yaitu Ifrim pasal 11 ayat 1. Dasarnya hidup dalam zona iman yaitu Ifrim atau Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian dapat Elohim. Ha'emuna hibitagon bemi amasyot hatfarim hamkuhim hohakat defarim seinem nirim. Yang artinya, dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Amin. Jadi dengan iman kita harus yakin, sekalipun kita belum melihat. Saya selalu tanya ke Kehilat Kedula Yahweh, percaya nggak adanya Samayim atau surga? Percaya? Pernah ke sana? Belum. Itu iman. Kita belum pernah ke sana, tetapi percaya. Pernah melihat Tuhan, tapi percaya. Itu iman, saudara. Artinya iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Dikatakan di sini, bukti dari hal yang tidak kelihatan. Saya yakin bahwa besok saya akan menerima keajaiban yang luar biasa. Itu iman, saudara, dan itu terjadi. Oleh sebab itu, dan iman dasarnya. Berarti kalau dasar itu pondasinya, awalnya dari perkara-perkara yang diharapkan. Kita mau mengharapkan apa? Dasarnya itu iman. Iman dulu. Mose dengan iman dia tidak mau disebut anaknya putri Firaun. Mose dengan iman, di zona iman dia berani keluar sekalipun hidup sengsara. Mose dengan iman dia berani menyeberang laut sekalipun itu tantangan, tetapi dengan iman dia dapat melewatinya. Amin. Artinya dengan iman itu hiduplah di lingkungan yang benar. Artinya hiduplah bukan di zona nyaman, tetapi hiduplah di zona iman. Karena kalau zona nyaman, saudara pasti tidak akan pernah mau keluar, wis nyaman. Tetapi kalau di zona iman sekalipun nyaman, tetapi kalau di lingkungan Mitsrayim penuh dengan dosa, saudara pasti akan keluar meninggalkan tempat itu. Dan saudara masuk bersama dengan Elohim di zona iman bersama apa Yahweh Elohim besem Yeshua HaMashiach. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing.